dalam mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan kepada perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai kebijakan antisipatif dalam penguatan fundamental ekonomi domestik melalui reformasi struktural. Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut juga dibatasi di mana Perpu harus diajukan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian subjektivitas Presiden dalam menetapkan Perpu akan dinilai secara objektif oleh DPR RI untuk dapat ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam rapat kerja pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 RUU penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, pada Februari lalu telah dihasilkan keputusan bahwa RUU penetapan Perpu Cipta Kerja disetujui untuk dibawa ke sidang rapat paripurna DPR RI untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat 2 dan disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU ini memberikan kepastian hukum dan manfaat yang diterima oleh masyarakat, UMKM, pelaku usaha, dan pekerja atas pelaksanaan UU Cipta Kerja, sehingga manfaat tersebut dapat diteruskan. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik sebanyak 610 kali dan sebanyak 9 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. Pemerintah secara terus-menerus melakukan sosialisasi, edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, bahkan pendampingan diperlukan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Selain memberikan kepastian hukum, kehadiran undang-undang tersebut juga akan mendorong masuknya investasi ke dalam negeri di beberapa subsektor yang terkait dengan iklim investasi, seperti sektor pertambangan, perikanan, dan tentang perizinan dan lainnya telah diakomodir oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah juga akan mempermudah UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Berbagai kebijakan dibuat secara fleksibel, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu saja menyelaraskan kebijakan yang ada di pusat daerah, serta mengatasi masalah yang tumpang tindih. Apalagi Undang-Undang ini memangkas pasal-pasal yang dinilai tidak efektif. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik. Masyarakat perlu bersama-sama mendukung pengesahan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini demi kesejahteraan masyarakat. Kita ketahui bahwa global saat ini masih dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu langkah khusus berupa diterbitkannya suatu regulasi untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan dinamika perekonomian global yang sangat berdampak bagi perekonomian nasional, juga terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu perwujudan nyata bagaimana pemerintah melakukan pencegahan terjadinya dampak ketidakpastian global terhadap domestik Indonesia. Saat ini, kondisi perekonomian global sangat rentan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berfungsi sebagai instrumen penyempurnaan bagi perekonomian Indonesia. Pada titik inilah, pemerintah mengambil langkah strategis melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum agar Indonesia bisa mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman ketidakpastian ekonomi global. Karena dalam regulasi ini berisi perangkat-perangkat penguatan sektor pendorong ekonomi Indonesia. Salah satu poin penting yang harus kita pahami bersama adalah bahwa dampak dari ketidakpastian global akan mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi suatu negara, khususnya di sektor perdagangan dan aktivitas industri. Selanjutnya terjadi potensi peningkatan pengangguran yang tinggi. Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja ini berperan penting untuk penguatan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai mitigasi dari kondisi global saat ini. Inilah yang menjadi alasan mendasar bahwa regulasi ini penting bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. DPR telah menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di Jakarta pada 21 Maret 2023 lalu. Tentunya diharapkan regulasi ini dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik bagi Indonesia. Lantas untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kita Bapak Arief Bilianto MSI,
sebagai pengamat isu-isu strategis dari Universitas Pertahanan. Selamat sore, Bapak Arif. Selamat sore, terima Telah kasih. bergabung bersama Buletin Demokrasi News. Ya, Baik, baik. Bapak Arif, saya langsung saja. Bagaimana Anda melihat pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang ini yang akan tentunya berdampak positif bagi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini? Ya, oke. Ya, tentu kita ketahui bahwa dunia global saat ini masih dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, sehingga diperlukan suatu langkah khusus berupa diterbitkannya suatu regulasi untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan dinamika perekonomian global yang sangat berdampak bagi perekonomian nasional, juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan tentunya. Nah, di sini maka saya melihat bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu perwujudan nyata bagaimana pemerintah melakukan pencegahan terjadinya dampak ketidakpastian global terhadap lingkungan domestik di Indonesia. Kita tentunya menyadari bahwa kondisi perekonomian global saat ini sangat rentan, menimbulkan apa yang biasa diistilahkan sebagai kondisi the perfect storm, sehingga terdapat berbagai tantangan yang memicu terjadinya resesi global. Dan ini juga bisa dengan mudahnya berdampak bagi Indonesia. Nah, oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini berfungsi sebagai instrumen penyempurnaan bagi perekonomian kita. Dan pada titik inilah pemerintah mengambil langkah strategis melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum agar bagaimana Indonesia bisa mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman ketidakpastian ekonomi global saat ini. Karena regulasi ini berisi perangkat-perangkat penguatan sektor pendorong ekonomi Indonesia. Salah satu poin penting yang harus kita pahami bersama di sini adalah bahwa dampak dari ketidakpastian global akan mengakibatkan penurunan tingkat ekonomi suatu negara, khususnya di sektor perdagangan dan aktivitas industri. Selanjutnya, terjadi potensi peningkatan pengangguran yang tinggi. Jadi, untuk menghindari terjadinya hal-hal demikian, saya kira Undang-Undang Cipta Kerja ini berperan penting untuk penguatan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai mitigasi dari kondisi global saat ini. Inilah yang menjadi alasan mendasar bahwa regulasi ini penting bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia. Baik, Bapak Arif. Nah, sekarang kita berbicara terkait investasi ya. Sejauh mana kemudian Anda melihat pengesahan UU Cipta Kerja ini bisa berdampak bagi iklim investasi di Indonesia dan juga khususnya keberlangsungan UMKM? Oke, untuk kalau kita berbicara terkait investasi, nah salah satu yang menjadi kekuatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan mendorong peningkatan masuknya investor ke dalam negeri. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga berupaya meningkatkan iklim investasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga akan mendorong masuknya investasi ke dalam negeri. Kita ketahui bahwa kemudahan berinvestasi di Indonesia atau ease of doing business, kita masih bersaing dengan beberapa negara di ASEAN. Seperti Singapura yang menempati ranking 2, Malaysia pada posisi ke-15, sedangkan Indonesia sendiri berada di posisi ke-73. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya melihat sebagai momentum untuk mendorong peningkatan arus investasi ke Indonesia yang tentu berkontribusi positif untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena regulasi ini mengakomodir berbagai sektor strategis di Indonesia. Yang harus kita garis bawahi bersama adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dalam kemudahan berusaha yang akan mengundang banyaknya investor masuk untuk menanamkan modalnya, sehingga penciptaan lapangan kerja akan meningkat dengan baik. Dan tentu hal tersebut untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga berkontribusi positif bagi sektor UMKM. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
Jadi ini implementasi bagaimana UMKM sebagai pondasi untuk kemajuan ekonomi Indonesia dapat diperkuat. UMKM sendiri berdasarkan data yang saya peroleh ya, pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB yaitu sekitar 61,97% dari total PDB nasional. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini mengakomodir kemudahan perizinan usaha yang juga akan menciptakan peluang untuk berkembangnya UMKM. Berbagai kemudahan yang diberikan untuk masyarakat seperti kemudahan perizinan, pembentukan badan usaha, stimulus, dan kemudian bagi UMKM, serta yang paling penting adalah percepatan proses sertifikasi halal yang menjadi bagian penting bagi dunia usaha di Indonesia. Saya kira itu. Baik, menarik sekali ya Bapak Arif. Pertanyaan terakhir dari saya, tentu kita ketahui nih Pak Arif, ada pro kontra yang terjadi di masyarakat baru-baru ini terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Pro kontra yang akhir-akhir ini terjadi, kalau saya menyikapi ya, pro kontra itu kan merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dari sebuah negara demokrasi. Namun yang jauh lebih penting dari hal tersebut adalah pertama, bahwa bagaimana regulasi ini sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Mengingat situasi ekonomi global yang saat ini penuh ketidakpastian yang berdampak bahkan ke negara-negara besar. Undang-Undang Cipta Kerja ini harus kita maknai sebagai langkah antisipatif di tengah kondisi global yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Kedua, sosialisasi menurut saya merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Secara komprehensif, sosialisasi harus dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami secara mendalam terkait apa isi dari Undang-Undang Cipta Kerja secara konstekstual dan tidak hanya sekedar tekstual. Nah, secara konstekstual, dinamika global saat ini mendorong pemerintah menerapkan perangkat regulasi untuk memperkuat sektor perekonomian Indonesia, yaitu berupa implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi apabila regulasi ini hanya dipandang dalam konteks tekstual saja dan tanpa pemahaman yang mendalam, hal seperti itulah yang terkadang menimbulkan perdebatan di masyarakat seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu menurut saya sosialisasi secara komprehensif mungkin harus dilakukan agar terhindar dari narasi-narasi yang bersifat provokatif, seperti menimbulkan berbagai aksi penolakan. Nah, karena penting oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa untuk bisa memahami Undang-Undang Cipta Kerja ini berorientasi bagi kesejahteraan Indonesia. Oke. Baik, Bapak Arif, terima kasih atas jawabannya. Selain memberikan kepastian hukum, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini juga kita harapkan bersama akan mendorongnya masuknya investasi ke dalam negeri. Lalu tadi juga disampaikan bahwa perizinan berusaha memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi para pelaku UMKM, sehingga tentunya ini akan berperan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Tentunya pengesahan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini demi keberlangsungan perekonomian Indonesia. Terima kasih atas waktunya Bapak Arif Dilianto dari Universitas Pertahanan. Salam sukses dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, terima kasih.